Nama saya Melda Mildiana. Saya Ayu Lestari. Saya Afili Mawar Karima. Dan saya Rini Handayani. Jadi kali ini kami akan membahas tentang konteks free grammar. Di dalam yang kami bahas ini ada beberapa yang akan kami sampaikan. Dan yang pertama disampaikan oleh teman kami bernama Ayu Lestari untuk definisi konteks free grammar. Oke, saya akan menjelaskan tentang definisi konteks free grammar. Konteks free grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A sampai B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Rini Handayani. Oke, saya akan melanjutkan yaitu tentang latar belakang dari konteks free grammar ini. Nah, konteks free grammar ini terinspirasi dari bahasa natural manusia. Jadi, ilmuwan-ilmuwan komputer yang mengembangkan bahasa pemrograman turut serta memberikan grammar atau pemrograman secara formal. Jadi, hasil dari konteks free grammar tadi atau CFG tadi hasilnya dengan pendekatan formal ini, kompiler bahasa pemrograman dapat dibuat lebih mudah dan menghindari ambigus ketika parsing bahasa tersebut. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Melda Mildiana. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG, yaitu eliminasi elemen production, eliminasi unit production, dan eliminasi useless symbol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afili Mawar Karima. Baiklah, kami akan melanjutkannya, yaitu di bagian proses konteks free grammar. Ada dua. Yang pertama ada parsing, di mana merupakan proses pembacaan string dalam bahasa sesuai CFG tertentu. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dalam CFG tersebut. Nah, di mana CFG merupakan dasar dalam pembentukan suatu proses analisis sintaksis, yaitu bagian dalam suatu komplikator yang merupakan kebanyakan yang didefinisikan dalam kata bahasa, yaitu bebas konteks. Contohnya, terdapat CFG dengan aturan produksi sebagai berikut dengan simbol awal S. String S memproduksi A besar B besar. String A memproduksi A kecil A besar dan A kecil. String B memproduksi B kecil B besar dan memproduksi B kecil. Maka jika ingin dicari gambar pohon penurunan dengan string AA B B B, hasilnya adalah seperti di bawah ini. Dan ini gambar pohon dari konteks free grammar. Kita lanjutkan di bagian proses penurunan atau parsing yang biasa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Diawali dengan kiri, yaitu leftmost derivation, di mana simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Nah, kemudian ada penurunan yang dilakukan dari kanan atau rightmost derivation, yaitu simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Misalnya misalnya terdapat dalam grammar sebagai berikut: di S menuju AS di mana A, kemudian ada A menuju SB di mana BA. Selanjutnya ini ada contoh lain, yaitu diketahui grammar G sama dengan, nah, I ini adalah simbol awalnya, dan I ini menghasilkan H. Kemudian H diturunkan menjadi IH. Kemudian IH ini juga menurunkan IA. Setelah itu H ini menurunkan menjadi A.
H menghasilkan B, H menghasilkan C, H menghasilkan seterusnya sampai Z. Kemudian ada A. Nah, A ini menghasilkan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Jadi, dengan simbol I ini adalah simbol awal. Dan berikut ini cara analisa sintaks untuk string X23B. Nah, ini contohnya. Ini cara divisi 1 dan ini cara 2. Selanjutnya, parsing dan keanggotaannya, yaitu untuk menentukan string W yang berada pada pola bahasa dengan cara sistematis menyambungkan semua kemungkinan penurunan dan mencocokkan hasilnya apakah ada yang sama dengan string W, yaitu di sini disebut executive string parsing. Oke, selanjutnya yaitu sebuah string yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks disebut string ambigu. Grammar yang menghasilkan paling sedikit sebuah string ambigu disebut grammar ambigus. Kemudian yang terakhir yaitu penyederhanaan tata bahasa konteks. Nah, di sini ini tujuannya untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksinya yang tidak berarti. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena di sini kami juga dalam proses belajar. Jadi apabila ada kritik dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Saya Rini Handayani. Saya Azuli Karimah. Saya Melda Meldiana. Saya Ayu Lestari. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago.